Komitmen untuk percepatan tercapainya eliminasi tuberkulosis di Indonesia. Kami, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur menyatakan komitmen bersama untuk mendukung tercapainya target nasional eliminasi tuberkulosis tahun 2030. Kita pesta di lapangan besar, masak makan, di sebelahnya honanya orang kena TBC nggak dirawat sama sekali. Nah itulah kira-kira ironisnya, sehingga kita membutuhkan keseriusan dari Sulawesi Selatan, kemudian juga Wagub dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, sama ini teman lama dari Sumedang. Saya ingatnya dari Sumedang, sekarang udah jadi Sekda Jawa Barat ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita simak bersama pemaparan materi dan pengantar yang akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian, dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, hadir secara langsung di gedung Kemendagri ini, Bapak Menko Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan, Profesor Dr. Pratikno, kemudian Bapak Menteri Kesehatan, Kang Budi Gunadi Sadikin, hadir juga dari kantor staf presiden langsung Kepala Staf Presiden Bapak Letjen TNI Purnawirawan AM Putranto, kemudian yang mewakili Menteri Sekretaris Negara yaitu Pak Amperawan MSc, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian hadir juga teman-teman Eselon 1, Eselon 2, Kementerian Lembaga yang terkait tadi. Saya berterima kasih banyak, hadir juga rekan-rekan Gubernur Sumatera Utara Pak Muhammad Bobi Afif Nasution, terima kasih Mas Bobi. Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman Tabe Puang, terima kasih. Nur Banten Bang Andra Soni, jangan bosan Kang, baru minggu lalu kita ketemu di Serang, ketemu lagi di sini ngecek beras Pak kemarin Pak. Kemudian hadir juga di sini Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Rano Karno, Bang Dul. Kemudian Pak Emil, Kang Emil, Mas Emil Dadak, Wagub Jawa Timur, mewakili Bu Kofifa. Kemudian Pak Gustas Yasin Maimun, terima kasih. Kalau kemarin ketemu Pak Gubernur Pak, di acara perumahan, hadir beliau Pak Lutfi. Ini sekarang beliau kembali aplusan sama Gus Tas Yasin. Kemudian dari Jawa Barat Pak Kang Dede diwakili oleh Pak Sekda Pak Herman Sudirman. Ini pemukulnya Kang Dede, saya tahu persis. Terima kasih banyak. Rekan-rekan Bupati, Wali Kota, serta staf yang terkait di seluruh provinsi, kabupaten, kota, yang hadir kami lihat sudah 760 partisipan, tapi kalau kita di layar berbentuk kelompok, kalau kita rata-rata saya 3 atau 4, artinya secara virtual yang hadir di sini lebih kurang, kalau 700 dikali 4 ya 2000 lebih yang hadir. Terima kasih banyak. Ini semua stakeholder yang terkait teknis dengan masalah penanganan tuberkulose. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa nanti akan disampaikan materi teknis oleh Menteri Kesehatan, dilanjutkan nanti oleh Bapak Menko PMK, penekanan nanti dari
eh, Kepala Staf Presiden dan dari Seknek, yang intinya memang Bapak Presiden memberikan atensi yang sangat serius mengenai penanganan masalah tuberkulose TBC. Dan ini memerlukan keseriusan kita. Saya waktu itu sudah diskusi panjang dengan Pak Menkes. Sebetulnya kita mengalami pengalaman yang jauh lebih berat daripada sekedar TBC. Saya nggak mengatakan TBC kecil, tapi jauh lebih berat menangani COVID saat itu, di mana belum ada vaksinnya dan belum ada obatnya. Kita harus bergerak dan kita bisa selesaikan. Di mana waktu itu vaksin betul-betul digenjot habis-habisan sampai terjadi lomba. Dan paling cepat saya ingat betul di Bali waktu itu. Obatnya juga belum ada. Obatnya baru coba-coba waktu itu. Macam-macam. Nah, kalau TBC inilah penyakit yang sudah diketahui lama. Vaksinnya sudah ada, obatnya juga sudah ada. Kalau digencarkan vaksinasi, misalnya anak-anak, kita dulu belajar di COVID, ada istilah herd immunity, kekebalan kelompok. 2/3 dari anak-anak saja di tiap-tiap daerah itu dilakukan vaksinasi, itu sudah terjadi kekebalan kelompok yang mencegah terjadinya penularan. Nah, apalagi sudah ada obatnya. Tapi spesifik memang harus di treatment khusus. Untuk itu, oh iya, kemarin juga saya laporan kepada Pak Menko, pada Pak Kang Budi, Pak teman saya Pak Putranto. Saya berangkat kemarin dengan Pak Ara Sirait, Bapak, di Wamena. Ironis rasanya, kita buat acara bakar batu, ada semacam pesta dalam rangka dukungan untuk bangun perumahan 2.200 rumah. Samping itu udah Honai. Begitu kita coba masuk Honai, di situ ada anak-anak yang tergeletak, dan kemudian kita cek ternyata anak tersebut itu mengidap TBC, nggak dirawat sama sekali. Sehingga akhirnya Pak Ara Sirait langsung merintahkan untuk dibawa ke rumah sakit dalam keadaan yang menyedihkan. Ini saya bayangkan kita pesta di lapangan besar, masak makan, di sebelahnya Honainya orang kena TBC nggak dirawat sama sekali. Nah, itulah kira-kira ironisnya, sehingga kita membutuhkan keseriusan. Untuk lebih jelasnya, untuk membuka pencerahan kepada kita semua, dan mohon kepada rekan-rekan kepala daerah yang memiliki power, otoritas, kebijakan, sumber daya, lebih serius menangani ini. Ya, ini waktu ditolongin dia, kasihan. Ya, kurus kering, tinggal kesian sekali tulang saja. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian, ya ini sekedar untuk refreshing ingatan kita. Kami persilahkan dengan segala hormat Bapak Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadisadikin menyampaikan materi, memberikan pencerahan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mendagri, Pak Menko PMK yang saya hormati, Pak Kepala KSP, Pak Deputi Kemensesnek. Ini ada gubernur-gubernur, ini Gubernur Banten, teman-teman saya Sumatera Utara, dari Sulawesi Selatan, kemudian juga wagub-wagub
Wagub dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, sama ini teman lama dari Sumedang. Saya ingatnya dari Sumedang, sekarang udah jadi Sekda Jawa Barat ya. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bisa ditampilkan materi saya, yang pertama saya ingin sampaikan gini teman-teman. Ini adalah program Quick Win-nya Bapak Presiden Prabowo. Ya, kami di Kementerian Kesehatan dapat 3 tugas. Tugas yang pertama adalah melakukan program cek kesehatan gratis. Yang kedua adalah membangun 66 rumah sakit dari tipe D ke tipe C. Kemudian yang ketiga adalah mempercepat pengentasan TBC. Nah Bapak Ibu, TBC kalau kita ingat COVID ya. COVID itu yang meninggal selama masa pandemi catatannya antara 8 sampai 30 juta. Kalau kita ambil yang maksimal aja 30 juta orang yang meninggal. Sekarang per tahunnya, tahun lalu sekitar 1.900-an. Udah jauh lebih turun. TBC ini Bapak Ibu, yang meninggal sampai sekarang 1 miliar. Sejak dia ditemukan sampai sekarang yang meninggal 1 miliar. Bandingkan dengan COVID yang 30 juta. Setiap tahun, COVID tahun lalu itu seperti tadi, 1.200-an, TBC setiap tahun di dunia 1 juta. 1 juta itu semenit 2 Bapak Ibu. Di Indonesia, TBC yang meninggal di halaman selanjutnya yaitu 125.000 per tahun. Kenanya 1 juta di halaman berikutnya ya, ke halaman berikutnya. Kalau 125.000 per tahun itu kira-kira Bapak Ibu setiap 5 menit 2. Jadi kalau saya waktunya nih kasih waktu 15 menit, yang meninggal karena TBC selama saya ngomong 6 di seluruh Indonesia. Ya ini untuk menggambarkan bahwa TBC itu jauh lebih tinggi dari COVID dari sisi kematiannya. Dan ini penyakit udah ratusan tahun ada di Indonesia. Nah, sama seperti COVID, di halaman selanjutnya, tugas kita apa? Sama seperti COVID, tugas kita adalah menemukan dulu yang sakitnya siapa. Bisa di halaman selanjutnya, Ibu Anung gitu. Ya. Yang nah, ini tugas kita harusnya di screening dulu untuk nemuin, karena dia penyakit menular. Kalau nggak kita temuin, dia nularin ke semua orang. Ya. Kemudian habis ditemuin, bagusnya dari COVID, obatnya udah ada. Emang obatnya minumnya susah, mesti 6 bulan gitu ya. Kalau yang baik yang resisten maupun yang tidak resisten, mesti 6 bulan dia minum obat. Ya. Sehingga baru bisa sembuh. Nah, tapi tugas kita adalah menemukan dulu. Nah, estimasinya TBC itu 1 juta per tahun. Kita targetkan, kita mau kejar tahun ini bisa 90% kita temukan. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu di halaman selanjutnya, kita bisa lihat bahwa waktu pertama kali saya masuk ya, saya lihat kenapa ini kok nggak bisa selesai-selesai di TBC. Sesudah saya lihat, ini memang yang ketemu baru sekitar 400 ribuan. Bisa pindah ke halaman selanjutnya. Ya. Yang kena itu hanya 400 ribuan. Jadi yang sisanya tuh kemana-mana menularkan penyakit ini. Karena nggak ketahuan dia. Baru sesudah mulai selesai COVID 2022, kita bisa konsentrasi di sini naik tuh dia jadi 700 ribu, terakhir di 800 ribu, kita harapkan di 2025 ini bisa ketemu 900 ribu. Karena kalau nggak ketemu dia nularin. Ya. Ketemunya gimana? Sama seperti COVID, kita bisa pakai tes PCR. Seperti COVID. Cuma namanya PCR khusus TBC itu namanya TCM. Ya, tapi intinya sama sih COVID. Kita temuin, begitu temuin dikasih obat, kalau udah dikasih obat, tuh dalam waktu saya lupa 2 minggu, 3 minggu dia minum obat, dia udah nggak nularin lagi tuh. Jadi isolasinya nggak usah lama-lama. Nah, lemahnya kita adalah menemukan ini. Karena orang ini nih nularin kemana-mana. Saya buka rahasia aja, ada satu menterinya sangat kaya, dia tinggalnya di perumahan elit di Jakarta, tiba-tiba anaknya kena TBC. Kenapa? Kenanya dari pembantunya. Karena pembantunya datang nggak dites TBC. Jadi kita nggak tahu nih, apakah di ruangan ini semuanya sudah
bebas TBC apa enggak, itu sebabnya ibu dirjennya saya pakai masker. Karena dia satu-satunya yang hati-hati dan takut ketularan TBC juga gitu kan artinya kan. Kita nggak tahu apa di antara kita ini bebas TBC apa enggak. Nah, Bapak Ibu di halaman selanjutnya sekarang kita lihat tugas kita adalah menemukan. Temukan aja dulu. Nah, rate penemuan kita tuh yang paling tinggi itu Banten. Jadi saya mau tepuk tangan dulu buat Banten tuh. Banten paling tinggi itu. Nah, saya kasih biru-biru adalah provinsi-provinsi yang tinggi. Provinsi-provinsi yang tinggi estimasi ya. Jadi Banten, Jabar, Jakarta, Jateng, Jatim. Itu yang diundang sini. Sumut, Sulsel, NTT. Yang biru-biru itu adalah yang estimasi kasusnya tinggi. Jadi harus ditemuin. Nah, kalau bisa semuanya hijau. Ya, kalau bisa semuanya hijau. Karena sekali ditemuin, obatnya udah ada kok. Obatnya udah ada. Dia langsung berhenti nularin yang paling penting dan dia sembuh. Ya, di halaman selanjutnya kita bisa lihat nih. Oh, siapa yang bagus? Provinsi, kabupaten, kota. Yang paling bagus ternyata ada Jawa Barat. Gitu. Jadi tepuk tangan dulu buat teman-teman Jawa Barat ya. Ini penduduknya paling banyak nih, paling banyak kena TBC. Saya Kang Dedinya nggak ada. Nah, sesudah ditemuin, mereka tuh harus dikasih obat, Bapak Ibu. Relatif sudah lumayan. Jadi begitu sudah ditemukan, dikasih obat. Yang susah itu ada dua jenis obat. Namanya sensitif obat, itu paling banyak tuh, 90% lebih. Tapi ada yang sudah resisten. Jadi karena dia obatnya itu kan 6 bulan mesti minum tiap hari. Kalau nggak salah pilnya tuh 4 apa 5 gitu, mesti minum tiap hari. Itu bisa bikin males dan ada side effect-nya. Jadi orang-orang kadang-kadang baru 3 bulan berhenti. Ini antibiotik. Begitu berhenti, dia resisten. Lebih susah lagi tuh. Obatnya lebih keras lagi. Dan dulu harus 22 bulan. Jadi dari 6 bulan ke 22 bulan. Ya, sekarang udah ditemuin rejim baru juga bisa 6 bulan. Nah, itu yang di bawah tuh yang resisten obat. Biasa ini udah lebih susah. Kalau orang udah pernah kena penyakit TBC, diobatin, tidak sembuh, diobatin lagi, nah itu lebih susah. Jadi itu sebabnya kenapa mulainya juga orangnya udah males. Karena biasanya ada side effect-nya. Nah, ini yang sebabnya kalau bisa, begitu sudah diobatin, di halaman selanjutnya, itu kalau bisa selesai. Ya. Memang ini membutuhkan apa? Ketekunan. Jadi butuh teman-teman dinas kesehatan untuk mendampingi yang sakit TBC supaya dia mau minum obat 6 bulan setiap hari 4-5 tablet kalau nggak salah tanpa henti. Kenapa? Kalau nggak meninggal dia. Ini penyakit mematikan. Penyakit ini mematikan. Nah, di halaman selanjutnya. Ini hebatnya teknologi, dia juga ada obat pencegahannya selain vaksin. Jadi kalau satu rumah ada yang kena TBC, seluruh anggota rumah itu harusnya dikasih obat terapi pencegahan TBC namanya, TPT. Obatnya ada. Cuma balik lagi, ini pilnya banyak dan minumnya panjang nih. Kalau nggak salah 3 bulan apa 6 bulan ya obatnya. Itu yang bikin juga masyarakat malas. Ini yang juga mesti dikejar. Jadi kalau satu rumah udah ada yang kena TBC, harus semua kontak eratnya itu minum obat ini. Ya. Jadi sebenarnya terapinya udah ada. Coba kedisiplinannya yang kurang. Nah, Bapak Ibu, ini kan daerah, pasti nanya, uangnya gimana Pak Menkes? Untung uangnya ini masuk DAK non fisik, jadi nggak dipotong, gitu ya. Nah, ini buat Bapak Ibu juga, Bupati Wali Kota, uangnya tuh nggak pernah keserap habis. Jadi aku bilang Pak Mendagri, saya kumpulin dong, jangan-jangan gubernur yang nggak tahu, bupati yang nggak tahu, buat dikasih anggaran nggak pernah habis keserap, gitu ya. Jadi kita punya 2 sumber anggaran. Satu sumber anggaran yang tidak mungkin bisa dipotong sama Menteri Keuangan, namanya anggaran hibah. Jadi Menkes itu kalau dipotong-potong kita suka diem. Kenapa? Karena kita punya anggaran hibah sekitar 14 triliun, 15 triliun. Kita cari sendiri uangnya. Halal, itu uang halal. Ya. Nah, hibah itu kita bagi-bagi juga ke daerah yang sebelah kiri. Ya. Ada 70 miliar. Itu penyerapannya bagus. Tapi yang sebelah kanan, justru yang anggaran DAK, itu penyerapannya rendah sekali. Ini per kabupaten saya juga ada datanya, nanti bisa dikirim, mintanya ke Ibu Dirjen yang pakai masker. Ini tolong diserap. Karena sekarang sampai bulan Agustus, masa yang serap cuma 5% tuh. Dari 391 miliar.
Emang Pak Mendagri ini kalau hibahnya bukan hibah fisik bangun-bangun kontraktor itu kadang-kadang suka lewat ini di daerah-daerah itu. Tapi kan sayang juga nih uang-uang ini kan. Dipakai lah. Ada yang hibahnya langsung ke kabupaten kota untuk beli obat-obatan, beli alat tesnya, segala macam. Ada yang hibahnya kita kasih langsung ke puskesmas untuk mencari kasus dan mengingatkan supaya di treatment. Itu lumayan 42%, tapi kan masih di bawah target. Ini udah bulan apa nih sekarang? Ya, jadi tolong uangnya ada dan nggak pernah keserap habis. Tolong Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota dipanggil, sekda ini panggil Dinkesnya, ditanyanya tiap bulan. Itu uangnya udah diserap apa tidak ya? Nah, saya kasih contoh juga di halaman selanjutnya. Ya, ini adalah kabupaten kota yang tertinggi serapan anggarannya, tapi juga ada kabupaten kota yang serapan anggarannya sangat kecil tuh. Nah, itu tolong diingetin, ya. Tolong diingetin kabupaten kotanya. Nah, saya minta tolong halaman terakhir. Ini ada 2 halaman terakhir. Nah, saya minta tolong. Tadu, ke atas dulu, Pak, ke atas dulu. Tolong Bapak Ibu membantu saya karena ngejar target quick win-nya Bapak Presiden, dia buatin peraturan daerah mengenai penanggulangan TBC. Dibuat juga pembentukan tim percepatan penanggulangan TBC. Yang ketiga, ini TBC ini masuk di RPJMN pusat. Nah, sekarang kan lagi nyusun, tolong pastikan itu juga ada di indikator RPJMD daerah. Ya. Terus saya yang penting di monitor aja Pak, kalau bisa sebulan sekali dikumpulin, kita bisa memfasilitasi dengan data, agar semua bupati, wali kota, kepala dinas kesehatan dikumpulin aja, ditanyain. Penyerapan anggaran dulu deh nomor 1 di depan, habis itu lihat hasilnya seperti apa. Ya karena sayang uangnya nggak keselip. Nah khusus untuk bupati sama wali kota, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, saya mau kasih nih slide terakhir, Oh, gini kan? Kan Bapak Presiden tuh ratingnya tinggi sekali Pak. Batu Kompas tuh 80% lebih. Yang dilihat jangan halaman 1 Kompas, lihat halaman 2. Kenapa rankingnya beliau tinggi? Gitu kan, semua kepala daerah kan pengen kepilih lagi. Orang suka lupa, oh bikin ini, udah pakai yang ilmiah aja datanya. Nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 6, ranking tertinggi masyarakat memilih pimpinannya adalah kesehatan. Bapak bisa lihat tuh TBC nomor apa. Ini dari program ini Bapak Presiden. Mana yang di mata masyarakat paling berkontribusi terhadap popularitas beliau. Kira-kira ini sama akan merepresentasikan preferensi masyarakat terhadap popularitas gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Itu juga sebabnya kenapa bapaknya Pak Bobi itu begitu naik dia keluarin kartu Indonesia Sehat atau Indonesia Pintar. Itu bukan tanpa data, ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, mungkin ini terakhir saya minta tolong agar didukung program percepatan eliminasi TBC ini sebagai salah satu program quick-win Bapak Presiden, dan mudah-mudahan kalau lancar, ada yang sakit TBC kayak tadi Pak Tito tuh bagus, langsung didatengin, dimasukin ke TikTok. Kenapa? Insya Allah akan membuat Bapak Ibu 2 periode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Menkes Kang Budi Gunadi Sadikin. Ya, kayaknya beliau mau jadi gubernur juga nih kayaknya. Tapi gubernur ini gubernur BI. Kami persilakan kepada Bapak Menko PMK, Pak Profesor Dr. Pratikno untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak Mendagri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menkes. Beliau yang paling ahli
mengenai ini. Jadi saya memang menggarisbawahi Bapak Ibu sekalian bahwa kita ini memang sudah di ranking kedua di dunia setelah India. Jadi itu tadi, tolong slide-nya mengikuti. Ya, nomor 2. Jadi ini udah merah banget gitu, lebih tinggi daripada COVID ya Pak ya. Jadi kalau kita berhasil menangani COVID yang penuh ketiba-tibaan, seharusnya kita bisa menangani ini jauh lebih efektif. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai ini kita teledor dikit, kita ini menjadi ranking pertama. Ini yang sangat. Karena apa? Karena ada juga negara-negara, kalau kita studi banding secara global, ada negara yang berhasil turun sangat drastis itu. Kalau saya cari secara komparatif itu orang menyebut Kuwait dan Qatar itu punya kasus yang tinggi dan turun secara drastis. Kita pernah sukses menghadapi COVID dan ini saatnya kita menangani TB. Karena TB ini juga menularnya kemana-mana. Bapak Ibu bisa tertular melalui orang-orang dekat. Orang dekat itu kan tidak hanya keluarga. Orang dekat itu bisa pekerja rumah tangga, bisa sopir, bisa siapa saja. Itu, nah ini yang karena kematiannya lebih tinggi. Jadi sekarang sudah nggak monopoli lagi kelas bawah ya Pak. Ini sudah bisa naik ke atas. Nah ini yang kita harus hati-hati karena kasusnya sudah kedua terbesar di dunia. Nah Bapak Ibu sekalian, saya nambahkan mengenai dampak sosial dan finansial penderita TB. Lebih dari separuh penderita TB mengalami konsekuensi sosial. Produktivitas pasti menurun, bahkan kehilangan pekerjaan. Jadi ini bukan masalah sakit secara fisik saja, tetapi juga sakit dalam artian yang luas, dan dampaknya bisa kemana-mana menularkan orang sekitarnya. Kemudian, apalagi tadi Pak Menkes sudah menyebutkan, apalagi yang resisten obat. Ini nggak tahu Pak Menkes yang bisa menjelaskan. COVID itu kan sama, ini sama-sama paru-parunya. Pada saat COVID mungkin orang banyak yang putus untuk melakukan pengobatan. Karena takut ke rumah sakit, dokter paru juga sibuk. Nah ini bisa bergeser menjadi multi-drug resistant. Tahan, sudah diobati sudah nggak bisa lagi. Perlu obat dengan dosis yang lebih tinggi lagi. Nah ini MDR ini kan juga harus kita tangani secara serius. Apalagi yang MDR. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini sudah identik dengan kemiskinan dan lain-lain. Next, jadi dampak finansialnya ini yang harus dihitung juga kerugiannya. Bapak Ibu sekalian, trennya tadi Pak Menkes sudah menyampaikan, mengkhawatirkan pasca pandemi COVID, masih under reporting tadi Pak Anu sudah menyampaikan, apalagi yang MDR, yang multi drug resistant, itu yang resisten obat, RO ini yang perlu ada penanganan yang lebih serius. Jadi tadi ini saya hanya mengulang Pak Menkes bahwa kita perlu ada kapasitas diagnosis, surveillance-nya juga harus kuat dan juga jangkauan. Apa yang next? Nah, ini Bapak Ibu sebagai pimpinan daerah, ini kita harus tahu setting makronya juga gitu, bahwa memang ada masalah akses layanan kesehatan, tetapi juga ada faktor sosial yang Bapak Ibu juga harus tangani lintas kedinasan. Misalnya sebagai contoh saja, kalau layanan bagaimana dengan yang jauh dari rumah sakit, jauh dari puskesmas? Ini kan harus ditangani. Puskesmasnya ada, pasiennya ada, tapi pasien tidak mampu menjangkau puskesmas karena banyak hal. Ini mohon stigma terhadap penderita TB. Kemudian pengetahuan masyarakat. Jadi nggak aware. Beberapa kasus yang kami temukan juga demikian, karena nggak aware. Di rumah ternyata anak cucunya sakit karena neneknya kena TB. Itu tertular dari neneknya. Kepatuhan terhadap pengobatan, ini Pak Menkes tadi sudah, karena ini obat kan minimal berapa bulan Pak Menkes? 3 bulan, 6 bulan? 6 bulan, nggak boleh putus. Begitu putus, multi drug resistant.
Nah, gimana ini cara untuk mendisiplinkan? Jadi banyak faktor-faktor non medis, faktor kultural, pengetahuan, kedisiplinan dan seterusnya. Dan juga kemiskinan, kondisi perumahan yang padat, tidak ada jendela, lembab dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, mohon tantangan implementasi program koordinasi lintas sektor ini baik terutama lintas dinas ini menjadi penting dan komitmen kepala daerah. Jadi kami harapkan Bapak Ibu kepala daerah sering-sering bicara bagaimana yuk kita atasi TB biar ini TB ini naik dalam posisi yang lebih tinggi sebagai awareness masyarakat. Tadi Pak Menkes sudah mengatakan case finding dan kontak tracing-nya yang harus dipenguatkan dan juga pengobatan dan pencegahan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan ini urusannya bukan urusan dinas kesehatan saja gitu, tapi bisa ini urusannya dari para kiai, para ulama, ya tokoh agama, kemudian juga dari PU untuk infrastruktur, perumahan, dan lain-lain. Jadi banyak sekali sisi-sisi yang harus ditangani secara komprehensif lintas sektor. Next. Nah, apa yang harus dilakukan? Tadi Pak Menkes sudah menyatakan. Oleh karena itu kami menambahkan yang sudah disampaikan Pak Menkes, tolong aktifkan dan efektifkan TP2TB, tim percepatan untuk penanggulangan tuberkulosis ini diaktifkan. Karena Bapak Ibu kepala daerah adalah ketuanya, gitu. Jadi ini nggak bisa lagi situasinya sudah urgent, Bapak Ibu kepala daerah tidak bisa ini semata-mata mendelegasikan kepada kepala dinas. Mohon tolong betul aktifkan dan efektifkan TP2TB. Ini melengkapi apa yang tadi yang disampaikan oleh Pak Menkes. Next. Apa itu? Dasar hukumnya sudah jelas, Perpres 67 tahun 2021. Nah ini saya nggak tahu Pak Mendagri, Pak Menkes juga, sampai dengan sekarang ini apakah semua provinsi sudah membentuk TP2TB ataukah belum? Apakah semua kabupaten kota sudah membentuk dan mengaktifkan TP2TB? Ini kami mohon bantuan Pak Mendagri dan Pak Menkes untuk mengecek itu. Perlu Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, TP2TB itu ketuanya adalah gubernur, ketua hariannya adalah sekda. Jadi sekretarisnya adalah kepala dinas kesehatan. Jadi Bapak Ibu kepala daerah mungkin ada yang sudah mengaktifkan, ada yang belum diundang rapat, tolong segera diaktifkan ini TP2TB, karena ini juga melibatkan tim pengarah dan tim pelaksananya dari dinas-dinas dan OPD terkait. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, aktifkan, efektifkan TP2TB di mana ketuanya adalah gubernur. Sekda sebagai ketua harian, sekretarisnya kepala dinkes. Hal serupa ini di level kabupaten dan kota. Strukturnya juga demikian. Yang tugas utamanya melakukan perencanaan, optimalisasi sumber daya, koordinasi, monitoring, evaluasi. Nanti ada beberapa tugas spesifik. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi TP2TB mohon diaktifkan, diefektifkan. Next. Nah, ini mohon bantuan Pak Mendagri untuk melakukan dan Pak Menkes ini untuk mengecek daerah mana yang belum membentuk TP2TB, daerah mana yang sudah terbentuk tapi belum aktif, daerah mana yang sudah aktif TP2TB-nya. Kalau belum membentuk TP2TB, ya mohon untuk segera mengaktifkan
menerbitkan keputusan kepala daerah, membentuk struktur lengkap, nanti sekdanya bisa menyusun dan segera mengalokasikan anggaran untuk TP2TP ini, sehingga gregetnya mulai bergerak ini TP2TP bagi yang belum membentuk. Bagi yang sudah terbentuk tapi belum aktif, mohon Bapak Ibu, Pak Sekda segera mengaktifkan, segera lakukan rapat perdana reaktivasi TP2TP. Usahakan, wajibkan semua stakeholders terkait untuk hadir, benar-benar mohon Pak Gubernur segera untuk aktifkan dan mengajak Bupati Wali Kota untuk melakukan hal yang serupa. Jadi mengaktifkan organisasi, menyusun roadmap untuk eliminasi TB sebagaimana tadi sudah ada di RPJMN juga. Ini menjadi kewajiban kita, apalagi ini adalah PHTJ dari Bapak Presiden. Tadi Pak Menkes sudah menyampaikan itu. Bagi daerah yang TP2TB-nya sudah aktif, udah push kalian agar menjadi inspirasi bagi daerah lain. Segera lakukan rapat, jadwalkan rapat rutin, kemudian perluas kemitraan, baik itu dengan kemitraan lembaga swasta, akademisi, sehingga ada awareness dari semua pihak. Nah, bagi daerah yang prevalensinya tinggi, saya nggak tahu Pak Menkes, Pak Mendagri, karena ini kan gregetnya itu beda banget dengan greget waktu kita COVID gitu. Jadi bagi daerah yang prevalensinya tinggi, apakah perlu kita deklarasikan darurat TB? Saya nggak tahu. Kita hitung secara hati-hati agar ini menjadi awareness dari semua pihak. Bapak Ibu ingat, waktu kita COVID dulu, namanya RT, RW, gang-gang di kampung-kampung, itu sudah langsung buat lockdown, walaupun nulisnya beda gitu ya. Jadi sampai partisipasi masyarakat tuh luar biasa. Lockdown. Bapak Ibu ingat itu. Dia nggak tahu, dia pernah dengar kata-kata lockdown, dia tahu artinya, tapi dia tidak tahu spellingnya gitu. Itu kata-kata lucu, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ada social movement yang luar biasa waktu kita menangani COVID. Tetapi social movement itu tidak terasa di kasus TB ini. Jadi bagaimana ini kemudian, kalau orang Jawa bilangnya horeg ya, greget semua pihak itu. Seperti waktu kita bicara dengan waktu saat kita menangani COVID. Sistem komandonya diperkuat, case detection rate-nya ditingkatkan begitu. Nah, sekali lagi saya menekankan betul pada isu kelembagaan. Bagi daerah yang prevalensinya sedang, penanganannya seperti apa? Bagi daerah yang prevalensinya sudah rendah, penanganannya apa? Nah, ini yang prevalensinya tinggi, Pak Menkes, Pak Mendagri, ini gimana kita tangani secara serius. Dan kalau saya lihat, prevalensi tinggi itu kan justru di provinsi-provinsi padat di Jawa ya Pak ya. Nah, ini kan resiko penularannya, mobilitasnya tinggi, resiko tertularnya juga tinggi, bisa naik kemana-mana. Gitu. Orang yang rumahnya bagus, sosial ekonominya bagus, tetapi bisa saja terjangkit karena terjadi penularan. Jadi ini Bapak Ibu, nanti mohon Pak Mendagri bisa mengkategorikan ini, mana yang TP2TB-nya itu sudah ada, aktif, sudah ada, belum aktif, dan belum ada. Kemudian juga kategori prevalensinya. Kalau prevalensi tinggi kayak apa, prevalensi sedang kayak apa, prevalensi rendah kayak apa. Jadi agar ini menjadi sebuah urgensi bersama begitu, dengan aksi yang berbeda-beda. Dan nanti mohon juga dari Pak Menkes, dari Pak Mendagri, penanganan atensinya juga beda. Bagi prevalensi tinggi ini sudah masuk kategori rapat seninan Pak Mendagri ini. Minimal ini masuk rapat
setiap Senin itu yang prevalensinya tinggi. Itu Pak Mendagri kan ada forum untuk rapat setiap Senin. Berikutnya lagi, langkah mendesaknya apa? Tadi Pak Menkes sudah menyinggung. Saya nggak tahu ini, semoga masih memungkinkan cantumkan penuntasan TB sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah RPJMD, Renstrada, RKAD, RKPD, dan lain-lain. Ini kejar Bapak Ibu, saya tahu ini hari-hari ini adalah finalisasi dari RPJMD dan kemudian turunannya untuk tahun 2026. Untuk tahun sekarang manfaatkan yang sudah ada, tahun yang depan seriuskan, ini ada alokasi anggaran untuk ini, tetapkan sebagai kebijakan untuk mendukung orang TB penyelesaian pengobatan. Ini penyelesaian pengobatan sekali lagi menjadi sesuatu yang lain dan mengajak stakeholders lain. Karena mereka juga harus tahu bahwa ini risikonya kemana-mana. Penguatan implementasi Mones penuntasan TB sampai ke level desa. Ini sekali lagi posisi Pak Gubernur menjadi penting. Next. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita punya pelajaran berharga dari COVID. Ini mestinya secara teoritik lebih mudah, tetapi gregetnya kalah dengan greget kita COVID. Jadi bagaimana kita menempatkan ini, mainstreamkan ini, mengarus utamakan ini untuk bersama-sama dengan kelembagaan yang kuat, dengan infrastruktur kelembagaan pendukungnya juga, mulai dari SDM, sumber daya, anggaran, dan lain-lain. Saya kira itu saja Pak Mendagri dan Pak Menkes untuk menggarisbawahi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menkes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Pratikno, Coordinating Minister untuk PMK. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Bapak Menkes, Bapak Pratikno, sebetulnya kuncinya kita hanya keseriusan saja. Kita ada pengalaman yang sangat luar biasa menangani COVID 2 tahun di tengah semua sedang bingung seluruh dunia. Tapi kita juga bisa menyelesaikan. Kuncinya saat itulah fokus, kecepatan vaksinasi. Kemudian kita evaluasi, turun ke lapangan, sampai kemudian ada obatnya juga. Dan itu menolong kita gencarkan, dan bisa kita atasi. Indonesia salah satu negara yang tidak mudah, ya, tercepat kita menangani COVID dengan penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Nah ini saya izin menyampaikan data karena saya sudah dipancing oleh Pak Menko PMK sebelum nanti ke Mas Putranto dan Seknek. Saya terpaksa harus bacain ini. Kunci utamanya adalah keseriusan. Keseriusan itu diuji pertama indikatornya, dibuat enggak timnya. Tim percepatan penanganan penanggulangan tuberkulosis yang disebut tim TP2 TB. Nah, saya izin membacakan, tolong dibuka halaman 19, dan juga mungkin teman-teman kepala daerah kan sibuk, belum tentu tahu juga mungkin ada atau enggak ini di daerahnya. Nah ini saya bacakan, ada 2 produk yang harus dibuat oleh kepala daerah. Langkah awalnya itu, first step-nya, yaitu pertama adalah membentuk tim untuk penanggulangan TB ini, percepatan TP2 TB. Yang kedua adalah membuat rencana aksi. Nah TP2 TB ini SK-nya harus dibuat oleh kepala daerah. Kita masih temukan SK-nya dibuat oleh kepala dinas. Itu daya dobraknya pasti kurang. Kalau ke SK-nya kepala daerah, itu yang lain serius. Staf-staf bapak-bapak pasti akan serius. Kepala dinas yang lain akan nolong, membantu. Tapi kalau setingkat kepala dinas yang membuat, kepala dinas yang lain cuek. Nah ini tolong dampak itu diperhitungkan. Nah ini kita lihat dari, saya bacain paksa nih. Banten, Bang Andra. Jadi Banten untuk provinsinya terima kasih. Sudah dibuatkan tim TP2TB-nya,
Ya, timnya sudah ada, rencana aksi daerahnya, tim TP2TB sudah dikeluarkan dengan SK dari peraturan kepala daerah, termasuk rencana aksi daerah RAD, yaitu yang di warna merah pointer. Jadi provinsinya sudah beres. Saya ucapkan terima kasih. Nah, yang belum kabupaten kotanya, kabupaten kota, kalau untuk timnya, untuk kabupaten kota ada 8, sebanten semuanya sudah. Tepuk tangan ulah untuk Banten ini. Semua. TP2TB. Nah, yang sebelah kirinya namanya RAD, rencana aksi daerahnya, yang sudah ada 4, yang belum, saya baca aja yang belum. Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang. Ini biasanya Kota Tangerang ini saya tahu biasanya kepala-kepala daerahnya, wali kota ini canggih-canggih. Ini kok belum dibuat, jadi bingung saya. Nah, kemudian Jawa Barat, Pak Herman boleh hebat, Kang Deddy boleh hebat. Provinsi sudah bentuk tim B2TB, RAD-nya rencana aksinya sudah, tapi kabupaten kotanya, Pak, ya itu kita lihat itu tim TP2TB-nya alhamdulillah 0 besar. 19 belum buat semua tim TP2TB. Ya mudah-mudahan data saya yang salah. 19. Ya, tapi yang sudah membuat rencana aksinya justru sudah ada ada beberapa. Dari 19, 6, yang 13-nya belum. Mudah-mudahan data saya yang salah. Tapi tolong Kang Herman cek, laporkan Kang Deddy. Biasanya Kang Deddy kalau udah begini panas langsung. Ya, Jateng ini yang terbaik, jujur aja. Dari semua provinsi 8 ini. Jateng ini provinsinya membuat tim TP2TP sudah dengan perkada. RAD, rencana aksi daerah, apa yang mau dikerjakan, langkah-langkahnya semua sudah. Ya. Kemudian untuk tim pembentuk TP2TB tingkat kabupaten kota semua beres. Padahal jumlahnya 38, Mbak ya. 35 beres semua sudah. Tinggal yang belum Bapak tagih Kabupaten Klaten, belum membuat rencana aksinya. Jadi baru dibentuk organisasinya, apa yang mau dikerjain belum jelas. Kira-kira itulah. Nah, NTT timnya udah dibentuk provinsi, tapi rencana aksinya apa yang mau dikerjain nggak ada pegangan karena rencana aksi daerahnya nggak ada, belum dibuat. Kabupaten kotanya yang sudah membentuk tim 4, ya, 4. Yang belum membentuk tim ada 18. Nah, ini belum serius berarti. Tim aja nggak ada, bagaimana mau kerja? Nah, kemudian rencana aksi daerahnya yang membuat hanya 1, Kabupaten Sika. Ini Sika nih hebat nih. Saya nggak tahu, bupatinya boleh kasih pujian nih. Dia sudah membuat tim TP2TB, dia membuat rencana aksinya dengan perkada. Kalau sudah 2 itu ada, baru bisa melangkah. Kalau 2 itu nggak ada, berarti nggak dikerjain. Sebatas seremonial. Nah, ini 21 kabupaten kota itu RAD-nya belum ada, rencana aksinya. Kemudian yang berikutnya untuk Jawa Timur. Jawa Timur ini Kang Emil, Mas Emil, provinsi sudah Pak, timnya sudah ada, rencana aksinya sudah ada dengan perkada. Nah, kabupaten kotanya dari yang belum tinggal 2 saja untuk tim, yaitu Kabupaten Batu sama kota Probolinggo. Nah, yang lain timnya sudah dibuat. Rencana aksinya dari 38 kalau salah ya Pak ya. 38 hanya separuh yang baru bentuk membuat rencana aksi. Jadi baru kemarin digenjot-genjot Menkes, kami 2 kali rapat dengan Pak Menkes tahun lalu dan awal tahun, ada hasilnya. Hasilnya buat cap untuk membentuk tim TP2TB. Tapi apa yang mau dikerjakan belum, yaitu rencana aksinya.
belum dibuat perkadanya. Nah itu Jawa Timur, datanya itu kita share nanti. Yang berikutnya lah Sumatera Utara. Provinsi oke, fine, good, sudah ada timnya. Rencana aksinya sudah dengan perkada. Cepat ini Mas Bobi. Tapi kabupaten kotanya ada 14 kabupaten kota yang belum bentuk tim. Batubara, Karo, Labuan Batu Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Gunung Sitoli, Kota Tebung Tinggi. Nanti tolong Pak Gub dikoordinasikan. Teman-teman gubernur kita sangat berharap memainkan peran. Apalagi ini program presiden Pak. TBC dan nomor 2 kita seluruh dunia ya. Kemudian yang belum rencana aksi yaitu 24 yang belum. Ini harus dikejar semua. Karena sekali lagi tim menunjukkan sudah ada good start, keseriusan. Rencana aksi menunjukkan sudah ada planning yang mau dikerjakan. Sulawesi Selatan. Nah ini Puang, tugas berat Puang ini. Timnya sudah dibentuk, rencana aksinya belum. Sudah ada. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kabupaten kota, tim yang tinggal sisa belum membuat Kabupaten Bantaeng, kemudian Kabupaten Baru, Enrekang, Goa, Luwu Utara, Sidendeng Rapang, Sidrap, Wajo. Kalau untuk yang belum buat RAD, rencana aksinya kayaknya banyak sekali. Ini perlu, mohon maaf dan segala hormat, mungkin setelah acara ini kembali kami serahkan data ini dan setelah itu dilakukan rapat di tingkat provinsi. Saya kira itu mendengarkan komitmen dari Bapak Ibu sekalian dan kita semua. Terima kasih, kami serahkan kepada pembawa acara. Baik, Bapak Ibu hadirin, aksi nyata percepatan eliminasi tuberkulosis tentunya membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam rangka mendukung upaya penanggulangan tuberkulosis di Indonesia. Oleh karena itu, kita simak bersama penyampaian komitmen 8 gubernur. Kami persilakan kepada kepala daerah untuk menuju ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Yang mewakili NTT silakan. Arahkan tuh sama kanan kirinya. Bayat, bayat, bayat. Penyampaian komitmen akan dibacakan oleh Gubernur Banten. Komitmen untuk percepatan tercapainya eliminasi tuberkulosis di Indonesia. Kami, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur menyatakan komitmen bersama untuk mendukung tercapainya target nasional eliminasi tuberkulosis tahun 2030 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kami sepakat untuk melaksanakan langkah-langkah strategis berikut. Pertama, mencantumkan indikator tuberkulosis dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis pemerintah daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di daerah. Kedua, mengkoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan penanggulangan tuberkulosis di wilayahnya, serta menyediakan dukungan pendanaan kegiatan penanggulangan tuberkulosis. Ketiga, menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait penanggulangan tuberkulosis. Keempat, melakukan penemuan kasus tuberkulosis secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat. Kelima, memastikan semua orang yang terdiagnosis tuberkulosis tercatat dan terlaporkan dalam sistem informasi tuberkulosis. Keenam, memberikan pengobatan pencegahan tuberkulosis kepada populasi rentan, serta melakukan mitigasi dalam psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien tuberkulosis dan keluarganya. Ketujuh, menyusun dan menerapkan kebijakan dari gubernur dan bupati wali kota untuk mendorong pasien TBC menjalankan pengobatan sampai selesai. Kedelapan, mencapai target indikator setiap tahun. A.
Penemuan kasus 90%. B. SPM 100%. C. Enrollment kasus tuberkulosis sensitif obat 95%. D. Enrollment kasus tuberkulosis resisten obat 85%. E. Treatment sukses rate kasus tuberkulosis sensitif obat 90%. F. Treatment sukses rate tuberkulosis resisten obat 80%. G. Pemberian terapi pencegahan tuberkulosis 80%. Komitmen ini kami tanda tangani sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan eliminasi tuberkulosis tahun 2030. Jakarta, 26 Agustus 2025, selesai. Berkenan Kepala Daerah untuk tetap tinggal di tempat dan hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama penandatanganan komitmen 8 gubernur menuju Indonesia Maju Bebas Tuberkulosis. Kami mohon berkenan kepada para menteri, kepala KSP, dan deputi untuk dapat menyaksikan penandatanganan. Penandatanganan diawali oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumut, Sulsel. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Banten, Gubernur Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami persilakan kepada juru foto dan media untuk dapat mengambil gambar. Hadirin dimohon berdiri. Baik, foto akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Mohon izin sekali lagi dengan tangan mengepal dalam hitungan 1, 2, 3. Izin foto bersama selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada hari ini selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.